Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktadian Palupi akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Polling dan Opini Publik. Jadi opini publik itu berasal dari dua kata, yakni opini dan publik. Dimana arti dari opini itu adalah sebuah ide atau pendapat, dan publik sendiri itu berarti umum atau masyarakat yang luas. Jadi kalau digabungkan opini dan publik, opini publik adalah sebuah ide atau pendapat yang digunakan secara berkelompok untuk menanggapi suatu masalah kontroversial yang menyangkut kepentingan umum. Jadi, opini publik itu terbentuk karena adanya reaksi ketidakpuasan dari masyarakat terhadap sesuatu yang muncul. Kemudian, masyarakat tersebut membicarakan rasa ketidakpuasan tersebut, dan masalah tersebut mendesak penyelesaiannya. Dan yang terakhir, diperlukan pengambilan keputusan dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, opini publik dapat terbentuk jika pendapat yang semula masih dipertentangkan sudah tidak lagi dipersoalkan. Opini publik terbentuk jika dalam diskusi itu sudah tidak ada lagi yang menentang pendapat terakhir, karena sudah berhasil diyakinkan, atau mungkin karena argumentasi untuk menolak sudah habis. Jadi, polling itu merupakan suatu pengerjaan pengumpulan data yang mengumpulkan sebuah pendapat umum di masyarakat dengan prosedur tertentu. Kemudian, polling itu digunakan untuk mengidentifikasi opini publik. Dan polling itu juga dapat digunakan untuk memprediksi suatu fenomena di masyarakat dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner. Nah, polling menggunakan sampel untuk menggambarkan sikap atau pendapat dari sebuah populasi. Jadi, opini publik itu dapat diukur menggunakan polling, karena polling itu merupakan metode pengumpulan pendapat masyarakat, baik lisan maupun tertulis. Jadi, polling itu mengubah ekspresi opini publik yang rumit, kompleks, dan melibatkan diskusi menjadi jawaban yang hanya ya dan tidak. Melalui metode pengumpulan datanya kuesioner. Melalui polling, persetujuan atau ketidaksetujuan seseorang terhadap sesuatu isu atau kebijakan yang diwujudkan dengan menjawab pertanyaan tersebut. Karena itu, hasil ekspresi opini publik yang disampaikan melalui polling. Jadi ada 4 tahapan polling, yaitu yang pertama dengan menentukan tujuan polling, yang kedua menetapkan populasi dan sampel, yang ketiga menentukan tipe informasi, dan yang keempat adalah metode pengumpulan data polling. Jadi simulasinya saya mengambil judul tentang popularitas dan elektabilitas figur-figur yang bersaing jelang Pilkada Surabaya di tahun 2020. Jadi ITS itu mensurvei figur-figur yang akan berkontestasi dalam Pilwali Surabaya tahun 2020. Survei ini dilaksanakan pada bulan Februari 2020. Jadi figur-figurnya itu seperti Wisnu Sakti Buwana, Adis Kadir, Azrul Ananda, Fandi Utomo, Eri Cahyadi, dan Mahfud Arifin. Survei ITS ini mensurvei tentang popularitas dan tingkat elektabilitas. Untuk figur populernya, yang pertama yang menduduki ranking tertinggi ialah Wisnu Sakti Buwana dengan 39,21% figur populer. Kemudian yang kedua, Adis Kadir 30,9%.
Yang ketiga, Fandi Utomo 25,73%. Yang keempat, Eri Cahyadi 17,84%. Dan yang terakhir ada Mahfud Arifin sebesar 11,93%. Untuk sisi elektabilitas, Wisnu Sakti Buwana menduduki posisi pertama dengan nilai 5,47%, kemudian disusul oleh Eri Cahyadi 5,4%, Azrul Ananda 4,76%, Adis Kadir 2,62%, Fandi Utomo 2,39%, dan Mahfud Arifin sebesar 1,35%. Nama-nama ini disaring dari sumber pemberitaan di media massa AMS Utama di Surabaya. Risetnya menggunakan multistage random sampling dengan 450 responden di usia 17 tahun ke atas, dan sampelnya diambil di seluruh wilayah Surabaya dengan margin errornya sebesar 4,62% dan tingkat kepercayaannya 95%. Lah, jadi indikatornya mengapa Wisnu Sakti Buwana ini maju pada Pilwali 2020 ini ialah yang pertama, karena Wisnu Sakti Buwana ini dulunya itu pernah menjadi wakil wali kota di tahun 2016 bersama Bu Risma. Kemudian yang kedua, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri itu merekomendasikan Wisnu Sakti Buwana untuk maju pada Pilwali Surabaya tahun 2020 karena ia telah mendapatkan dukungan masif dari calon-calon pemilihnya.